Oke guys, sini dia ada sebuah Samsung, ini ada flagshipnya Samsung yang dulu sih ya, sekarang udah ganti lagi. Ini dia ada S7 Edge ya, S7 Edge dengan nomor model modelnya gue lupa guys, pokoknya ada di judul ya. Nah guys, jadi ini si Samsung tuh mau gue ganti mesin sih kayaknya. Cuman untuk ganti mesinnya, kata orangnya sih pengen ganti mesin, cuman kayak gak tau jadi gak tau enggak ya. Jadi sekarang kita bongkar dulu saja ya. Ini dia Samsung S7 Edge. Ini yang gue suka dari S7 Edge itu flagshipnya Samsung. Layarnya tuh edge banget guys, di ke samping-samping gitu. Gue suka dari bentukan layarnya guys ya. Dari bentukan layarnya guys ya. Dan ini masih single camera ya, kamera belakangnya masih satu dan tuh ada sensor-sensor. Dan itu bagian kaca belakangnya tuh pecah guys, kayaknya sih habis jatuh. Nah guys, ini dia untuk menutup belakangnya, cover belakang ya, itu udah pecah guys, kayak habis jatuh sih ya. Jadi guys, sekarang kita akan bongkar ya. Bentar, ini untuk nomor modelnya ini SMG935FD guys ya. FD kayaknya sih ini produk luar ya, luar negeri mungkin. Nah ini dia bentukannya seperti ini, Samsung S7 Edge. Kita akan bongkar. Untuk pembongkarannya yang pertama kita panaskan dulu si penutup belakangnya ya, dari samping-sampingnya kita panaskan pakai blower ya, soalnya ini ada lemnya guys, itu kayak double tip gitu, cuman ini rekat banget dan ini masih original guys, belum dibongkar ya, soalnya pas gue bongkar ini pertama kali, dalam lemnya pun masih asli guys. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita langsung panaskan saja ini si blowernya. Kebetulan nih si blowernya udah panas belum ya, gue lupa. Bentar guys. Oke, kita tunggu dulu si blowernya panas ya. Nah itu ya, dipanasin dari samping-samping ya, ditiup kayak gitu pas sampai copot ya. Oke guys, sekarang langsung aja kita copot dulu bagian penutup belakangnya guys, yuk. Nah guys, ini dia akhirnya copot juga ya, setelah begitu ribet melakukan pembongkarannya guys, soalnya nih benar-benar pagar guys, benar-benar rekat banget ya guys ya. Itu dia ada sisa-sisa lemnya guys, sisa-sisa double tipnya. Itu double tip setipis itu ternyata berfungsi sebagai water resistant juga ya, keren. Ini dia guys untuk bagian dalamnya seperti itu. Nah itu kayak itu ada baut-baut lagi guys, itu ada baut-baut, lalu itu di bagian tengahnya kayak lingkarannya. Nah itu apa, receiver untuk wireless chargingnya ya. Oke, sekarang kita apa lagi? Oh ini bagian penutup belakangnya guys, itu dia lemnya nempel banget ya. Nah kita coba bersihkan sebagian deh. Kita bersihkan ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Just subscribe. Ini dia bagian penutup belakangnya seperti ini ya, hitam. Nah begitu guys, ini ya gila guys, ini rekat banget ya. Dan pastinya ini harus di blower ya, kalau udah di blower dicongkel dari pinggir ke si tutup belakangnya bisa pecah guys, soalnya kayak dari kaca gitu. Nah seperti itu guys. Oke, selanjutnya ini untuk si bagian mesinnya. Bentar guys, itu kayak ada nomor modelnya tuh di baterai ya, nanti kita coba lihat ya. Ini bagian pick belakangnya seperti itu, dan itu ada baut-baut, dan nanti si baut-bautnya kita bongkar ya. Oke, selanjutnya kita apa lagi ya, bentar gue sambil membongkar sambil mikir guys. Ini dia, kita lihat dulu si kameranya ya, katanya si kameranya tuh sudah always guys. Itu dia gerak-gerak ke samping ya, kayaknya sih sistem always tuh optical image stabilization, jadi stabilnya dari kamera, jadi digerakin ke samping juga gerak guys, berarti itu sistem always nya mungkin ya, IGG mungkin ya, soalnya gue belum baca data sih. Terus ini untuk bagian dalamnya ada nomor seri, dan itu di SMG935FD 32GB guys.
Oh, itu di bagian di baterainya nempel guys. Nah terus itu dia tuh yang gue tunjuk itu bagian receiver ke wireless chargingnya ya, receiver ya, penerima dari wireless charging. Itu ada beberapa baut-bautnya yang nempel. Nah sekarang kita copotin dulu si baut-bautnya guys. Ini kita copotin lalu kita bongkar, kita lihat dalamnya seperti apa guys. Yuk kita bongkar dulu saja guys. Yap, ini dia bagian penutup belakangnya sudah dicopotin, penutup mesinnya. Itu bagian atas seperti itu kayaknya sih itu bagian sistem antena wifi dan bluetooth sih biasanya ya. Soalnya bagian antenanya pendek-pendek ya. Nah, ini pun baru kemungkinan ya, soalnya belum baca data juga ya. Terus ini untuk bagian tengah, itu nempel ke bagian tengah seperti itu bentuknya. Itu bagian receiver untuk wireless chargingnya guys. Jadi ini bisa ngecas tanpa kabel guys, karena flagship juga ulah guys, flagship ini teh, flagship Samsung. Nah itu dia guys, bagian antenanya di tengah, bagian sistem wireless chargingnya. Terus itu bagian output dari wireless chargingnya kayak ada pin-pinnya guys. Bentar kita lihat. Nah itu dia ada kanan 4 kiri 4 ya, berarti jadi 8 pin ya. Jadi 8 titik gitu. Dan itu nyambungnya ke bagian sistem wireless chargingnya guys, kayaknya itu penghubungnya ya. Tapi itu bagian wireless chargingnya gak gue sobek guys, soalnya ini punya orang guys. Jadi kita cuman bongkar doang ya. Terus apalagi, bentar. Oh ini untuk bagian bawah guys. Nah, ini untuk bagian bawah tuh ada bagian speaker sama antena juga guys. Nah ini untuk bagian antena signal sih guys biasanya, soal tuh ada kabel jumperan juga kayak kabel jumperan signal ya. Nah itu kelihatan. Terus itu bagian itu ada speaker juga. Nah itu bagian speaker guys, tuh kelihatan ya. Bagian loudspeaker dan antena nempel di situ ya. Udah guys, cuma gitu doang. Oke, selanjutnya bentar, apalagi bentar, kita copotin, kayaknya kita copotin bagian mesinnya ya. Oke, sebelum copotin kita lihat dulu ini bagian picknya bagian atas, itu dia bagian penghubung, lalu ada soket-soket yang begitu kecil dan begitu ribet ya. Nah itu dia banyak banget soket-soketnya yang menempel. Untungnya sih ini bagian soket ya, bukan yang disolder ya, jadi kita tinggal nyopotin doang. Itu ada penutup chip juga, lalu ada soket-soket lagi dan ada penghubung lagi ke bagian bawah guys. Itu ada soket LCD sama switch ya di bagian sampingnya nempel kelihatan. Terus itu ada 2 kabel yang ke bawah. Nah, itu ada kabel bagian atas dan di penghubung ke bawah, dan di bawahnya lagi ada soket lagi guys. Nah itu dia, dan ada kabel-kabel lagi guys. Pokoknya begitu jelimet dan begitu ribetnya guys ya. Yap, lanjut aja kita bongkar ya, dan kita percepat membongkarnya supaya kalian bisa tahu bentukannya seperti apa guys. Lanjut kita bongkar dulu guys. Oh benar guys, kita pembongkarannya cancel dulu guys, tadi lupa guys. Jadi guys, itu di bagian situ tuh ada kayak penghalang, dan kita buka penghalangnya tuh ada model HP, model baterainya tuh kelihatan ya. Misalkan kalian pengen ganti baterai ya. Nah begitu guys. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembongkaran saja ya.
Jadi kita copotin semua soket-soket yang nempel ya, seperti soket baterai, pokoknya semua soket-soketnya kita copotin dulu saja guys. Oke guys, ini deh setelah begitu ribet lagi melakukan pembongkaran, akhirnya copot juga, dan tadi agak nyangkut dikit guys, ternyata slot kartu SIM-nya lupa dicabut, anjay. Ini deh guys untuk bagian tengahnya, bagian dalam, bagian tengah frame LCD-nya. Untuk bagian framenya kayak dari plat metal gitu ya. Itu ada bagian getar, lalu soket-soket, dan ke speaker kecilnya ya, speaker earpiece mungkin ya, itu ada soketnya juga. Untungnya ini semuanya sistem soket guys, jadi guys sistem solder, jadi untuk pencopotannya sedikit lebih mudah ya, biarpun ribet ya. Itu dia ada soket-soket kecil dan menempel, dan ini soket-soketnya pun kecil-kecil dan lumayan menjelimetnya guys ya. Jadi kalian harus benar-benar ekstra hati-hati guys saat pembongkarannya ya. Itu dia guys, soket-soketnya menyambung dan saling menyambung ketersambungan. Coba subscribe. Lalu itu ada soket baterai juga tuh ya, baterai. Lalu itu soket tombol volume itu di bagian kanan ya. Terus itu bagian tengahnya, itu bagian frame-nya tuh bagian tengahnya nempel sama bodinya juga, jadi satu frame ya, terbuat dari bahan kerasnya kayaknya sih biasanya dari metal ya, soalnya nggak berkarat ya. Lalu ini untuk bagian soket, nah itu bagian soket LCD guys, yang nempel ke LCD, dan itu soket ke tombol power. Terus itu ada thermal pad, dan di bawahnya lagi itu ada dua thermal pad ya, dan di bagian paling bawahnya lagi kayak ada aluminium gitu ya, penghantar panas gitu kayak di laptop gitu guys. Keren-keren, ini flagship memang keren ya. Lalu itu ada nah guys, itu dia guys, itu penghubungnya tuh, jadi dari situ tuh
nempel di si frame, lalu disebar lagi ke bagian belakang ya. Itu thermal pad dari si IC, panas diserap oleh thermal pad, dari thermal pad disalurkan lagi ke si tembaganya itu guys. Itu tembaga, dan si tembaganya itu nyambung lagi ke si bodinya guys, si body yang terbuat dari plat itu, jadi si frame di si frame LCD nya guys. Jadi nempel di si frame nya lagi. Jadi untuk penyerapan panasnya bisa lebih maksimal ya, lumayan ya, keren. Ini Samsung S7 Edge memang keren guys. Dulu itu di bagian bawah ada soket-soket lagi ya. Nah itu soket penghubung ke bagian bawah ya, ke bagian konektor cas, lalu ke apa lagi ya, pokoknya banyak lah. Itu ada dua bagiannya, bagian bawah soket lagi, lalu bagian atas juga ada soket ya. Jadi soketnya itu atas bawah guys. Terus itu penghubungnya ke bagian bawah tuh SMG, ada nomor serinya juga. Itu ke bagian itu mikrofon seperti mic kecil, lalu ke soket LCD lah, ke jack headset ya, ke jack earphone ya. Itu ada sambung ketersambungan lagi ya. Jadi saling sambung menyambung dengan menggunakan soket guys ya, menggunakan soket. Nah, itu dia port jack 3,5 nya, lalu konektor chargernya. Untuk konektor chargernya ini terbuat dari, untuk jenisnya jenis micro USB ya, belum Type C. Nah guys, jadi seperti itu ya. Aduh, benar-benar ngebredetnya guys. Oke, sekarang kita pindah ke kamera, dan ini untuk bagian kamera depannya ya. Ini untuk kamera depan, bentar guys. Ini kamera saya fokus guys. Aduh. Nah ini dia. Ini untuk bagian kamera depan Samsung S7 Edge ya, Samsung S7 Edge. Ini bentuknya gede begini ya, beda dari yang lainnya. Pastilah ini kan flagshipnya Samsung. Ini flagshipnya Samsung seperti ini. Itu ada nomor serinya. Bentar guys. Bentar kurang kelihatan jelas. Nah itu guys, ada nomor serinya, kecil banget tapi ya. Oke, sekarang kita lihat si kameranya. Ini dia kamera S7 Edge. Aduh bentar guys ya, saya fokus kameranya. Saya fokus guys, semoga gue bisa cepat ganti kamera. Ini dia untuk bagian kamera depannya. Nah seperti ini bentukannya, fixnya agak gerak-gerak guys. Untuk bagian kamera depan lensanya agak gerak-gerak ya, soalnya seperti biasa bagian kamera depan belum autofocus ya. Sejauh ini gue bongkar belum autofocus ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi untuk kamera bagian belakangnya. Ini ke bagian kamera belakang. Yap, kamera belakangnya ini gede banget guys. Anjay, ini kamera gila guys, ini kamera gede banget. Ini baru kayaknya sih gue pernah bongkar kamera terbesar tuh cuma di Samsung ya. Oke, sekarang kita copotin dulu si kameranya dari si mesinnya ya. Oke guys, sudah copot akhirnya. Ini dia si kameranya copot juga. Bentar kita fokuskan dulu, kita lihat kameranya secara detail ya. Ini dia guys, kameranya gede banget guys. Kayaknya sih gue bikin konten pakai S7 Edge lebih enak guys, kayaknya lebih stabil ya. Soalnya lensanya pun gede banget gini guys. Jadi untuk fix bentukannya seperti ini si kamera Samsung S7 Edge ya, S7 Edge ya anjay. Terus kita coba guys, kita geserin si lensanya apakah gerak-gerak. Kita coba. Nah guys, itu dia. Gerakannya smooth sekali guys, itu dia. Mungkin itu sistem OIS nya ya, soalnya tuh gerakannya smooth seperti itu ya. Pokoknya mah enaknya guys, subscribe ini namanya. Nah guys, seperti itu pembongkaran Samsung S7 Edge, S7 Edge just subscribe. Terus sekarang kita coba ke bagian chip-chipnya ya. Nah ini bagian penutup chipnya, sebagian ada yang bisa dibuka dan sebagian lagi enggak ya. Dan sekarang kita buka dulu saja bagian-bagiannya yang bisa dibukanya ya. Kita lihat bentukan chipnya dan merek chipnya seperti apa guys, yuk.
Oke guys, ini dia penutup chipnya sudah dibongkar dan kita lihat untuk chip-chipnya ini pakai banyak banget guys, chip-chipnya kecil-kecil juga ya. Bentar kita fokuskan dulu si kameranya. Nah itu dia guys, ada chip dimana di dalamnya komponen chip, microchip. This is my component. Itu dia guys, ada chip kecil. Itu untuk nomor serinya kurang kelihatan jelas ya, gak apa-apa lah, yang penting kita bentukan pixnya kelihatan ya. Terus itu ada kelihatan lagi chipnya. Nah, itu yang nempel ke bagian thermal pad di bagian tengahnya ya, bagian tengah, soalnya itu kayaknya sih bagian blok prosesor sama eMMC ya yang menempel ke bagian thermal pad. Itu dia bentukannya seperti itu ya. Itu ada 2 chip besar dan itu ada 2 chip kecil lagi ya. Banyak banget guys ya chip-chipnya. Dan itu gejalanya tuh pas di ini tuh gak hidup guys, terus pas dicolokin casan tuh si IC itunya tuh yang gedenya tuh panas guys. Terus gue copot soket baterainya, waktu di cas tuh tiba-tiba panas guys. Kayak si IC yang itunya yang gedenya tuh udah rusak guys kayaknya sih ya. Ini dia untuk bagian bentukannya, itu bagian atasnya ada chip lagi ya, itu bagian blok dekat soket kamera ya, soket kamera belakang. Ada chip lagi komponen kecil ya. Oh, S7H ini flagshipnya Samsung, emang keren banget guys ya, keren. Dan gue recording ini pun pakai Samsung guys, tapi ini pakai Samsung A30 ya, biasalah guys ya. Bertahap. Semoga gue bisa ganti kamera ke flagshipnya guys, doakan saja. Yep, pokoknya cus, dan jadi itu saja dulu ya pembongkarannya. Untuk cara perbaikannya ada di bawah, cek saja. Itu pun kalau jadi ya, kalau gak ada berarti gak jadi ya. Thanks for watching dan pokoknya cus, dan subscribe-nya yuk.